Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Alhamdulillah ya, kita ini memasuki malam ke berapa ini? Malam ke-17 ya, gitu ya. Malam ke-17 insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik sesuai tuntunan Allah ya, sesuai tuntunan Rasulullah gitu kan. Biasanya ini malam ke-17 ini ya, di beberapa tempat ini diadakan nuzulul Quran gitu ya. Nah, begitu juga di istana juga nuzulul Quran gitu ya. Nah, apa sih maksudnya gitu? Apakah memang tanggal 17 gitu ya, malam 17 Ramadan itu diturunkannya Al-Quran gitu ya. Padahal kita tahu Al-Quran itu diturunkannya kan bertahap kan ya, tidak sekaligus. Dan juga diturunkan kepada Rasulullah itu kan sepanjang tahun itu gitu, sepanjang tahun gitu, ada di dalam bulan Ramadan dan seterusnya gitu ya. Nah, terus kenapa gitu beberapa tempat di kita merayakan nuzulul Quran ya, diturunkannya Quran itu tanggal 17 Ramadan ya. Ya tidak sedikit ya, ada yang agak keras gitu ya. Oh, ini enggak ada nih aturannya, dalilnya nih, ini bid'ah gitu kan. Dan ini kadang-kadang sedih juga gitu ya. Ini suka saling berseteru, padahal ini sesama saudara gitu ya. Nah, makanya ingin gitu ya, keluarga Bapak ini tahu gitu ya, kenapa ada semacam perbedaan pendapat, ada perselisihan seperti ini, supaya kita menyikapinya dengan bijak gitu ya, dengan ilmu gitu, bukan sekedar ikut-ikutan saja gitu ya, begitu. Jadi kalau kita lihat memang di dalam kita mengikuti sesuai ini aja lah yang ada di dalam Al-Quran gitu ya, sebagaimana yang tadi Papa bacakan gitu kan, surat Al-Qadar gitu kan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar ya, sesungguhnya itu diturunkan di apa? Di malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu 17 gitu ya? Kan banyak yang berpendapat ini tanggal 21, kadang 23 di malam ganjil gitu, gimana gitu. Nah, ini memang ada istilahnya tafsir dari Ibnu Abbas ya, itu keponakannya anaknya Ibnu, anaknya paman Rasulullah ya, saudara sepupu jadi gitu ya. Nah, dia menafsirkan gini gitu. Jadi sebenarnya Al-Quran itu gitu ya. Sebenarnya Al-Quran itu kan ada di Lauhul Mahfuz gitu ya. Ya. Kan kemarin Papa tadi maghrib ya baca surat Al-Buruj gitu ya, diakhirkan bal huwa Qur'anul Majid fi lauhim mahfuz gitu ya. Jadi Quran itu ada di Lauhul Mahfuz. Di mana Lauhul Mahfuz? Memang sudah ada itu awalnya tuh, sebelum diturunkan ke Rasulullah ke dunia gitu ya. Itu sudah ada di Lauhul Mahfuz itu Quran itu gitu kan. Nah, itu menafsirkan ada tafsir dari Ibnu Abbas itu. Jadi memang pertama itu Quran dari Lauhul Mahfuz, itu dari langit ke-7 gitu ya, diturunkan sekaligus di langit sama dunia gitu, langit dunia, yaitu di lapis 1 gitu ya. Itu namanya istilah Baitul Izzah gitu ya, di dalam tafsiran Ibnu Abbas itu Baitul Izzah gitu kan ya. Ya, masalah langit sampai kok ada 7 ya memang ada kan di dalam Al-Qur'an juga. Misalkan dalam surat Al-Mulk gitu kan, alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa, yaitu yang menciptakan langit 7 ini kan berlapis-lapis gitu, 7 langit gitu. Dan beberapa ayat juga ada menyatakan itu. Jadi dari itu tuh sekaligus ke Baitul Izzah gitu ya. Bagaimana gambarnya? Itu wallahu alam, hanya Allah yang tahu lah gitu. Itu hanya tafsiran dari Ibnu Abbas gitu ya. Ya, tapi logis saja karena memang sesuai Al-Quran itu adalah diturunkannya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Ya memang itu misteri gitu. Kita nggak tahu malam Lailatul Qadar itu malam keberapa di dalam bulan Ramadan. Wallahu alam gitu kan. Justru ini adalah hikmahnya gitu. Tidak diketahui persis kapan malam Lailatul Qadar, yaitu supaya kita berjaga-jaga terus tiap malam gitu. Ya. Menghidupkan malam-malam di bulan
Ramadan gitu. Itulah hikmahnya gitu. Kalau misalkan kita tahu malam Lailatul Qadar itu di tanggal tertentu, ya udah di situ saja. Yang lainnya ini nggak ibadah gitu kan. Itulah hikmahnya di situ. Jadi sesuai Al-Qur'an itulah gitu. Nah, dari langit pertama itu, dari Baitul Izzah itu turun ke dunia itu ya, yaitu secara bertahap, yaitu ke Rasulullah gitu ya. Nah, para ulama sepakat ya, yaitu ayat pertama, bukan ayat pertama langsung ya, 5 ayat itu Al-Alaq ya yang tadi Papa baca itu, yaitu Iqra bismi sampai alama bil qalam alama insana ma lam ya'lam itu kan, sampai ayat kelima itu. Itu adalah 5 ayat pertama yang diturunkan ya kepada Rasulullah di mana, di gua Hira gitu. Nah, kapan itu gitu kan ya. Nah, ini itu juga misalnya kapannya itu gitu. Ada yang mengatakan misalkan saja di bulan Ramadan, yang paling kuat sih memang bulan Ramadan. Ada juga yang bilang di bulan Rajab, ada yang di Rabiul Awal gitu kan. Ada yang di Muharram gitu. Tapi yang paling kuat di situ gitu. Nah, terus kenapa tanggal 17? Kok para ulama punya ijtihad tanggal berapa? 17 sebagai nuzulul Quran gitu. Nah, ini adalah dikaitkan ini juga dari Al-Quran juga gitu ya, dalam surat Al-Anfal ayat 41 gitu ya. Di situ Allah berfirman, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan" ya. Yaumal furqan yaumal taqal jam'an gitu. Yaitu apa yang kami turunkan di hari Furqan, yaitu di hari bertemuannya 2 pasukan. Nah, itu orang menafsirkan bertemunya 2 pasukan itu adalah di perang Badar gitu. Dan memang perang Badar itu kan sejauh setelah beberapa ini kan, pertama kali kan waktu di Mekah gitu, di Gua Hira. Perang Badar itu kan lain lagi ketika sudah di Madinah gitu kan, seperti itu. Nah, itu diturunkan. Nah, itu istilahnya hari Furqan, diturunkan Quran. Kapan itu pertemunya perang Badar itu? Yaitu banyak riwayat yang menguatkan adalah di 17 sama Ramadan gitu. Sehingga para ulama mencarinya, okelah ini. Nah, jadi ini sebagai peringatan saja, memperingati ya tentang adanya Al-Quran itu adalah diturunkannya di bulan Ramadan ya, yang tadi Papa bacakan itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalin linnas. Jadi memang itu jadi nggak usah dipertentangkan lah itu ya, nggak usah dipertentangkan gitu kan ya. Kalau mau misalkan saja memperingati 17 silahkan gitu. Jadi yang penting adalah substansinya dalam memperingati itu tuh apa gitu kan, itu mengingatkan gitu. Mengingatkan ya bahwa Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Kalau mau perayaannya misalnya tanggal 3-17 tuh ada bisa saja dialihkan ke sebelumnya, ke sesudahnya, nggak jadi masalah kayak gitu mah. Jadi jangan terlalu diperdebatkan ya, akhirnya persaudaraan kita jadi kurang bagus gitu kan ya. Langsung menyatakan bid'ah segala macam gitu. Nah, itu. Jadi yang penting apa sebenarnya ya di dalam tadi surat itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas ya. Yang penting kita ingat bahwa Quran ini adalah petunjuk bagi manusia, dan ini petunjuk bukan hanya orang Islam aja sebenarnya itu gitu. Banyak beberapa yang terkandung di Al-Qur'an ini, misalkan saja tentang masalah hukum ya, hukum dagang gitu kan ya. Misalnya dalam surat Al-Baqarah 282 tentang utang piutang, bagaimana harus ditulis, ada saksi itu. Itu semuanya tuh belajar dari Al-Qur'an sebenarnya itu. Ya, ada ahli hukum siapa itu di Amerika itu belajarnya itu gitu, setelah perang istilahnya kalau di sana namanya istilahnya perang salib gitu ya istilahnya. Nah, itu banyak itu beberapa kitab-kitab itu yang dibawa di sana gitu ya, dipelajari bahwa ternyata hukum itu harus begini gitu. Jadi memang Quran itu semua masalah itu ada di Quran gitu. Bahkan di Quran itu lebih detailnya lagi ya, hudalinnas wa bayyinati minal huda wal furqan, dan juga menjelaskan wa bayyinati petunjuk tadi gitu ya, dan juga membedakan mana yang baik mana yang buruk gitu.
Jadi kalau mau bahagia gitu ya, jadi itulah kita ikuti ya Quran itu sebagai pedoman hidup gitu. Dan di situ kan dilanjutkan juga ada yuridullah bikumul yusra wala yuridi bikumul usra. Jadi Allah itu mau memberikan pedomannya supaya kita hidup itu apa? Mudah gitu. Jadi kalau ada misalkan dunia ini ada orang yang susah hidupnya gitu ya, bukan berarti Bapak kira bukan berarti dia nggak hebat dalam mengarungi hidup, tapi mungkin barangkali harus introspeksi, mengikuti sesuai pedoman Al-Quran nggak hidupnya gitu. Udah dijamin oleh Allah kalau kita mengikuti sesuai pedoman Al-Quran, hidup ini bahagia bukan hanya di akhirat, di dunia juga gitu. Jadi itulah yang penting ya dalam istilahnya ada nuzul Quran segala ini adalah kita mengingat ya bahwa memang Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan sesuai ini kan beberapa ayat ini ada syahrul Ramadan juga ada surat dari Al-Qur'an itu sajalah gitu. Yang penting jadikan Quran ini adalah sebagai pedoman hidup ya, dan di dalam bulan Ramadan ini ya kita biasanya membaca Quran itu lebih intensif gitu ya, murajaah ya. Alhamdulillah kita ini selama taraweh sampai baca ini mulai juz kedua kan, kita sudah juz kedua nih masuk nih baca Quran itu. Ya kalau nggak bulan Ramadan mana bisa kita punya kesempatan jamaah atau murajaah ya. Dan di rumah itu kalau dibacakan surat Al-Baqarah setan akan lari. Ya itulah barangkali hikmah ya tentang diturunkannya Al-Quran ke bumi. Jadi sekali lagi ya, jadi pertama sekaligus ke Baitul Izzah di langit pertama ya, dari Lauhul Mahfuz. Dari langit pertama itu ke dunia ya, ke Rasulullah itu secara bertahap. Itu aja poinnya gitu ya. Yang penting Quran ini dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Ya mungkin itu saja. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.